Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Farhana dari kelas ESD semester 5, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya ingin menampilkan media pembelajaran daring untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Ibu Latifah Qurrataini MPD. Materi pembelajaran hari ini yaitu tematik kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 4 dengan muatan terpadu ilmu pengetahuan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sudahkah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita peroleh dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dengan benar. Yang kedua, menganalisis jenis-jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di lingkungan sekitar. Yang ketiga, memberikan contoh jenis-jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di lingkungan sekitar. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah Ibu bacakan tadi, maka materi kita hari ini yaitu jenis usaha masyarakat Indonesia. Dalam pembelajaran sebelumnya, sudah disebutkan bahwa manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam dari lingkungannya dalam melakukan usaha pertanian. Lalu, bagaimana ya dengan jenis usaha lain? Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Selain pertanian, ada juga bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang dan ada juga yang menghasilkan jasa. Berikut ini adalah beberapa jenis usaha masyarakat Indonesia selain pertanian. Yang pertama ada perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, dan ada pula industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Industri terbagi menjadi industri besar dan industri kecil. Industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Contoh dari industri besar antara lain yaitu industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Berikut ini adalah ilustrasi dari industri mobil. Sedangkan industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang lebih kecil. Contoh dari industri kecil antara lain yaitu perajin mebel, pembuatan tahu atau tempe, dan pengrajin keramik. Berikut ini adalah ilustrasi dari perajin mebel. Yang kedua ada perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik. Pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen dapat menjual hasil produksinya pada konsumen. Nah, barang-barang yang sering diperdagangkan antara lain yaitu bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronika, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan perdagangan.
yaitu ada kegiatan jual beli di pasar dan ada juga orang yang sedang berbelanja di toko swalayan. Selanjutnya yang ketiga ada jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Meskipun tidak menghasilkan barang seperti misalnya industri konveksi yang menghasilkan pakaian, namun usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah contoh dari usaha jasa, yaitu guru yang sedang mengajar dan dokter yang sedang memeriksa pasiennya. Nah, setelah kita belajar tentang jenis usaha masyarakat Indonesia selain pertanian, sekarang kita akan berlatih untuk mengisi latihan soal berikut ini. Kamu telah membaca teks jenis usaha masyarakat Indonesia. Apa saja sih jenis usaha masyarakat Indonesia selain pertanian? Tulis jawabanmu dalam tabel seperti ini ya. Dan jangan lupa tulis juga pengertian dan ciri-cirinya. Setelah kamu mengetahui tentang jenis usaha masyarakat Indonesia, sekarang tuliskan jenis usaha yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarmu. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Sekarang saatnya kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat memahami pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.